Dia membawa seikat balon ke pemakaman ibunya. Saat saudaranya pergi semua, dia pura-pura melepaskan balon dan menutupi kamera pengawas. Kemudian ia mengunci pintu, membuka penutup peti ibu, dan mengeluarkan sebuah mayat dari ventilasi, dan meletakkannya ke dalam peti ibu. Di saat yang sama, Satpam menemukan kejanggalan pada layar CCTV. Sedangkan pria pada saat ini sedang berupaya memaku kembali peti mati. Satpam sedang membuka pintu. Pria mengira semuanya sudah beres. Tapi di saat ini, terdengar suara aneh dari dalam peti. Suara dering ponsel. Barusan pria sedang ingin ke upacara pemakaman ibu. Ia fokus melihat ponsel, dan tidak memperhatikan. Muncul seekor anjing di depannya. Ia membanting setir, tapi tiba-tiba muncul bayangan orang. Hal yang lebih parah terjadi saat pria turun untuk mengecek. Menemukan dia membunuh seorang pria tua. Pria adalah polisi setempat. Jika hal ini ketahuan, maka ia akan kehilangan pekerjaannya. Dia menyeret mayat ke bagasi mobil, dengan cepat melarikan diri dari lokasi kecelakaan. Ketika ia merasa bisa menutupi segalanya, tiba-tiba polisi lalu lintas sedang melakukan pemeriksaan, menghalangi jalan keluarnya. Pria itu pintar, keluar dari mobil dan memberitahu identitas polisinya, dan memarahi mereka menghambat pekerjaannya. Polisi lalu lintas dimarah hingga terdiam, dan akhirnya membiarkan pria tetap jalan. Pria itu bergegas ke pemakaman ibunya. Awalnya ia ingin menyelesaikan pemakaman, kemudian mencari tempat untuk menghancurkan mayat. Semuanya akan berakhir, tapi saat ini ia mendapat pesan dari rekannya. Rekannya memberi tahunya, tim inspeksi menemukan bukti suap di kantornya, dan sedang pergi ke upacara pemakaman, dan ingin menggeledah mobilnya. Pria ketakutan, masih ada mayat di dalam mobil. Dia panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat ini, dia melihat ventilasi di kamar mayat. Tiba-tiba ia memiliki ide. Dia menemukan pintu keluar di sepanjang ventilasi. Membuka kaca depan, dia mengikat mayat dengan mainan robot kontrol. Kemudian kembali ke kamar mayat, dengan remote dan mengarahkan robot berjalan ke depan. Dia melepas paku peti dengan tali sepatunya, memindahkan penutup peti ibu. Saat ini, mainan robot di lorong mengeluarkan suara. Suara robot itu mengejutkan Satpam. Dia mencoba membuka pintu, tapi menyadari tidak bisa dibuka. Satpam meminta ruang pemantau untuk memeriksa, tetapi kamera pengawas ditutup balon. Tidak bisa melihat apapun. Pria di dalam ketakutan hingga tak bersuara. Setelah Satpam pergi, ia mencoba mengontrol robot untuk maju, tapi remote control tiba-tiba tak berfungsi. Melihat robot yang berada tidak jauh darinya, tapi tidak bisa ia capai. Pria sangat panik. Ia akhirnya mengambil salib di atas ibunya, dan mencoba mengait mainan. Akhirnya dapat. Dia berusaha menarik tali dan mayat ke dalam, menarik hingga tangannya sakit. Dia melepaskan jas dan terus menarik, menghabiskan seluruh tenaganya. Dia menyeret mayat ke kamar mayat. Di waktu yang sama, Satpam telah mengambil kunci dan berjalan ke kamar mayat. Pria memindahkan mayat ke dalam peti, dan memaku kembali peti dengan sepatunya, menutup ventilasi, memakai jas, membuka pintu, menghela napas. Seakan-akan tidak terjadi apapun. Dia berpura-pura duduk dengan tenang di kursi. Tapi saat ini, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel dari peti. Suara dering dari peti ibu membuat pria ketakutan. Dia berusaha memukul peti, menangis dan berdoa agar ibu di langit menghentikan suara dering ponsel. Satpam di lorong semakin mendekat. Saat ia membuka pintu, pria itu duduk dengan sedih di depan peti. Satpam itu sangat tersentuh, dan memujinya adalah anak yang berbakti. Ia tidak tahu saja, anak bakti ini meletakkan sebuah mayat di dalam peti ibunya. Keesokan hari ibu pun dikuburkan. Kali ini mayat akhirnya selesai. Rekan memberitahu pria, jangan khawatir tentang korupsi. Itu bisa diratakan dengan sejumlah besar uang. Saat pria mengira kehidupannya akan kembali tenang, dia mendapat kasus baru, dan tersangka yang akan ditangkap adalah pria tua yang ia tabrak hari itu. Saat itu pria sangat ketakutan. Dia tidak ingin rekannya menyelidiki hingga pada dirinya. Mereka pergi ke tempat tinggal pria tua. Untuk saja rekannya tidak menemukan apapun. Ia kira akhirnya bisa pergi. Tapi pada saat ini, ia melihat anjing yang ada di lokasi kecelakaan. Pria mengikutinya sampai ke tepi jalan. Dia baru sadar saat kecelakaan malam itu, meninggalkan tanda rem yang dalam. Yang lebih parah adalah, seorang polisi lalu lintas menerima laporan dan tiba di sini. Pria mengetahui dari polisi
Pelarian dari kecelakaan malam itu dilaporkan secara anonim. Bahkan detail mayat yang disembunyikan di bagasi mobil juga disebutkan dengan jelas. Polisi berkata pada pria, akan mencoba mengecek kamera CCTV. Mungkin saja bisa menemukan petunjuk baru. Ternyata masih ada CCTV. Pria akhirnya mengikuti polisi ke ruang pengawasan. Untung saja kualitas kamera CCTV sangat kabur. Tidak dapat melihat penyebab pasti dari kecelakaan itu. Tapi malam itu hanya ada satu mobil hitam yang lewat. Ada nomor 8 di plat mobil. Semua petunjuk menunjuk ke mobil pria. Dan Tong Si Mendo Mei Yucha Jue Dao, pembunuh ada di sisinya. Hari ini pria mendapat sebuah panggilan misterius. Orang itu berkata bisa memberi petunjuk tersangka, yaitu di bagasi mobil pria. Pria terkejut dan bertanya siapa dia sebenarnya. Orang itu justru mengancam. Saya adalah orang yang tahu kamu membunuh pria tua. Pria menutup telepon dengan gugup. Hingga hari kedua, seorang pria asing datang ke kantor. Berjalan ke arah pria dan memukulnya. Apa yang terjadi? Ah, maaf. Saya kira kamu orang yang berhutang pada saya. Dia mengatakan dirinya adalah polisi park, dan meminta maaf kepada pria. Pria mendengar suara ini dan tahu, dia adalah orang yang mengancamnya di telepon. Dia mengikuti polisi park ke kamar mandi, dan bertanya ada tujuannya. Saya ingin mayat pria tua. Jangan tanya alasannya. Pria sangat penasaran dan tidak bertanya. Dia segera pergi ke kuburan ibunya, menggali keluar mayat pria tua. Saat ini ia menemukan, ada bekas darah di bajunya. Setelah dibuka, ternyata adalah luka lubang peluru. Jangan-jangan pria tua bukan ditabrak mati olehnya, tapi ia dibunuh dengan pistol. Pria itu kebingungan. Dia harus menemukan kebenaran, dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia mengisi daya ponsel pria tua. Kebetulan sebuah panggilan masuk. Hei, kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Saya kira kamu dibunuh oleh polisi. Pria tidak berani bersuara. Segera menutup telepon. Orang di telepon seperti mengetahui kebenaran. Dia menemukan alamat pria itu dengan melacak ponselnya. Kemudian mengikatnya ke atap. Mengancamnya mengatakan kebenaran. Ternyata polisi park mencari pria tua untuk mendapat kunci lemari besi. Dia pernah bekerja di Departemen Penegakan Narkoba. Diam-diam mengganti barang sitaan, dan diproses dijual kepada pemilik klub malam. Dengan transaksi gelap ini, pria tua dan polisi menghasilkan banyak uang. Tapi tiba-tiba suatu hari, bos serakah melarikan diri, mengunci semua barang dan uang di lemari besi. Sekarang bos sudah mati, jadi kuncinya pasti berada di tangan pria tua. Pria kembali ke kuburan, menyapu seluruh tubuh pria tua dengan alat. Akhirnya menemukan sesuatu yang dibungkus rapat. Dia membukanya. Ternyata adalah sebuah lipstik. Saat pria ingin coba membukanya, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Pria baru saja menemukan sebuah kunci lemari besi di kuburan. Tapi saat itu rekannya muncul. Dia memborgol tangan pria, bertanya kenapa dia membunuh orang. Ternyata rekan menerima pesan dari Biro Transportasi. Nomor plat mobil kecelakaan terlihat jelas di dalam. Dan itu adalah mobil pria. Dia menemukan pria berdasarkan posisinya. Menasehatinya untuk menyerahkan diri di kantor polisi. Pria tahu dia tidak bisa menutupinya lagi, dan memberitahu kebenarannya. Rekan melihat kesedihan saudaranya yang baru saja kehilangan ibu, dan terlibat masalah sial ini. Ia benar-benar tidak tega menangkapnya. Rekan melepas borgol di tangan pria, dan mengoyak bukti dari Biro Transportasi. Saat ini pria menerima panggilan dari polisi park. Dia meminta pria turun dari mobil, berjalan ke tepi jalan yang tidak jauh. Pria melihat teman baiknya meninggal, tapi polisi park masih mengancamnya. Pria benar-benar tidak tahan lagi. Dia menangis ingin menyerahkan diri. Tapi bagaimana mungkin polisi park membiarkannya? Saat ini ia berdiri di depan rumah pria. Dia mengancam pria. Besok saya harus melihat mayat pria tua. Jika tidak saya akan melukai keluargamu. Pria terpaksa untuk taat. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk melawan. Dia menenangkan keluarganya, dan berlari ke ruang senjata kantor polisi. Saat orang itu tidak memperhatikan, dia mencuri sebuah bom waktu. Dia meletakkan bom di jasad pria tua. Pergi ke tempat perjanjian tepat waktu. Polisi park telah lama menunggunya. Dia meletakkan jasad pria tua di mobilnya. Saat ini polisi park memberitahu kebenarannya. Benar bahwa ia yang membunuh pria tua. Kemudian ditabrak pria pada detik selanjutnya. Pria tidak terkejut. Dia hanya ingin cepat pergi. Tapi saat ini polisi park menghentikannya. Tunggu. Polisi park ingin menghabisi pria. Tak disangka ia telah membuat persiapan.
Dia berkata pada polisi Park. Dia telah menulis laporan tentang keburukan polisi Park, dan waktu pengirimannya telah ditetapkan. Jika polisi Park masuk penjara, dia setidaknya akan dikenakan hukuman seumur hidup. Pria maju dan memaksanya untuk menembak. Tapi polisi Park sepertinya takut. Dia menyimpan pistolnya, dan berbaikan dengan pria. Kemudian naik ke mobil dan pergi. Pria melihat waktu yang tepat, menekan remote control di tangannya. Mobil meledak dan jatuh ke dalam sungai. Dia segera berlari ke sana. Melihat mobil tenggelam ke sungai, dia baru merasa lega. Setelah melewati semua itu, pria akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Tapi direktur baru tidak menangkapnya. Terjadi masalah serius di dalam kepolisian. Jika diketahui orang luar maka itu juga akan berdampak padanya. Akhirnya dia meminta pria untuk mengundurkan diri. Pria yang telah mengakhiri semuanya, akhirnya bisa menyembah ibu dengan tenang. Kemudian dia melihat lipstik yang tidak asing di tanah. Hati pria sedikit gelisah. Ini bukannya pintu lemari besi milik pria tua. Pasti hari itu ketinggalan saat bertengkar dengan rekannya. Pria yang kehilangan segalanya, mendapatkan alamat lemari besi. Dia membawa sebuah koper ke sana. Dia menyerahkan kunci kepada bos. Dan kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Pria menyalakan lampu dan melihat jumlah uang yang tak habis-habisnya. Pada akhirnya pria akan memilih untuk menelan uang ini. Atau pergi begitu saja. Kami tidak tahu akhirnya. Tetapi jika Anda ingin orang tidak tahu, maka jangan lakukan apa-apa.